Ya, korupsi adalah masalah akut di negeri ini. Kesadaran itu telah muncul sejak zaman reformasi. Untuk itu dibentuklah lembaga pemberantasan korupsi yang powerful agar bisa memberangus para koruptor. Dan kini tampaknya ada pihak-pihak yang menginginkan KPK menjadi lemah. Teror demi teror diterima baik oleh penyidik maupun pimpinan KPK. Dialog ini tidak masuk ke pembicaraan siapa yang melakukan teror tersebut. Yang akan kita gali adalah segencar apa teror yang diterima oleh pimpinan KPK dan apa saja bentuknya. Saya akan berbincang dengan Ketua KPK periode 2011-2015, Bapak Abraham Samad. Selamat sore, Pak Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Pak, kalau berbicara mengenai teror, sepertinya tidak pernah habis KPK menjadi target teror. Dari pihak-pihak yang menginginkan kinerja KPK turun. Di masa kepemimpinan Bapak 2011-2015, teror seperti apa yang mungkin Bapak pernah alami secara personal atau pernah mendengar dari pimpinan lain ataupun penyidik KPK? Ya, waktu pada saat saya terpilih, ketika saya masuk, sebelumnya yang ketua KPK itu sahabat saya Pak Busro Mukodas. Dan waktu saya masuk, Pak Busro katakan, Pak Bram, sebelumnya ada penyidik ya, itu ditabrak, sengaja dalam bentuk teror, sengaja ditabrak dan kakinya patah, masuk ke rumah sakit ya pada saat itu. Kemudian kasus ini dilaporkan kepada pihak keamanan, ya, pihak berwajib untuk dilakukan pengusutan. Tapi sampai saat saya keluar, saya mengakhiri masa jabatan saya di KPK, kasus ini tidak pernah terungkap. Berarti kurang lebih 4 tahun kasus tersebut mengendap. Kemudian, ya betul sekali. Karena kemudian kasus ini tidak pernah terungkap, maka kasus ini berulang. Dan yang menimpa pada saat itu adalah, kita tahu semua, Novel Baswedan. Oke. Ya. Kenapa Novel Baswedan kemudian menerima teror lagi? Saya melihat begini, karena kasus pertama yang menimpa penyidik itu tidak pernah terungkap, tidak pernah diusut sampai tuntas. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan teror, orang-orang yang tidak senang terhadap KPK, dengan tidak terungkapnya kasus pertama itu, pasti punya semangat yang lebih kuat lagi melakukan teror kepada seluruh penyidik KPK dan seluruh pegawai KPK, karena dia melihat bahwa ternyata kejadian di masa lalu itu tidak pernah bisa diungkap. Oleh karena itu kemarin waktu kasus Novel sampai hari ini tidak pernah diungkap, saya di seluruh media menyatakan kalau kasus Novel Baswedan tidak pernah diungkap siapa pelakunya, maka saya sangat yakin bahwa kasus teror akan menimpa pimpinan KPK. Dan bisa saja lagi pegawai-pegawai KPK lain. Dan itu terbukti hari ini. Akhirnya saya lihat bahwa kejadian lagi ada teror yang menimpa pimpinan KPK. Kenapa ini berulang? Karena sekali lagi bahwa teror-teror sebelumnya itu tidak pernah bisa diungkap. Oleh karena itu pelakunya merasa aman melakukan teror karena tidak pernah terungkap. Makanya dia tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan mengulangi lagi perbuatannya. Kalau pengalaman Pak Abraham sendiri, tadi kan cerita dari Pak Busro Mukodas, kemudian ada Novel Baswedan. Kalau pengalaman pribadi Pak Abraham Samad, teror yang diterima seperti apa? Kalau seluruh pimpinan KPK itu pasti pernah mengalami teror ya. Saya yakin seluruh sudah pimpinan. Dipastikan itu Pak ya? Saya pastikan. Bahkan ketika saya sudah berakhir pun menyelesaikan jabatan di KPK, kira-kira 2 tahun yang lalu sudah berhenti jadi ketua KPK, itu kita masih mengalami pada saat itu anak saya. Jadi ceritanya begini, saya ke Makassar, kemudian mobil saya yang biasa saya kendara itu dipakai istri saya jemput anak saya ke sekolah. Ya. Tiba-tiba ketika istri saya habis jemput anak saya ke sekolah, keluar dari sekolah, itu mobil saya diserang oleh 2 pengendara motor, terus dipukul kacanya. Pakai apa itu? Pakai palu-palu ya. Tapi karena di sekolah itu banyak orang yang teriak, jadi orangnya langsung kabur. Dan itu saya sudah pernah laporkan juga ke bagian pengamanan KPK sendiri pada saat itu. Nah yang meyakinkan bahwa peristiwa itu masih berkaitan dengan jabatan Pak Abraham apa pada saat itu? Enggak.
kejadian ini saya sudah nggak menjabat ya. Oke, Jadi saya ingin katakan begini, bahwa serangan teror yang ditujukan kepada pimpinan KPK maupun mantan pimpinan KPK dan mungkin juga bagi aktivis anti korupsi itu adalah serangan yang ingin membungkam sebenarnya agar agenda pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi teror itu jangan dilihat secara personal, maksudnya kalau teror ke Pak Agus, Pak Laode, Pak Novel itu hanya teror yang ditujukan bagi mereka semata. Tapi bukan. Tujuan teror ini menurut saya adalah tujuan ingin membungkam atau mematikan agenda pemberantasan korupsi yang sedang berjalan di Indonesia. Tujuannya itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut. Pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK bahkan aktivis anti korupsi di Indonesia tidak boleh takut dengan adanya teror ini. Karena kalau kita takut berarti kita kalah oleh teror. Justru teror ini harus membangkitkan gairah kita dan semangat kita untuk terus melawan para koruptor. Oke, tadi kita sudah mendengar Pak Abraham sempat diteror. Kemudian pimpinan lain pastikan juga sempat diteror. Penyidik pun bahkan pernah diteror. Lalu ketika menyadari bahwa pekerjaan pegiat anti korupsi ini memiliki risiko yang sangat besar, SOP yang dilakukan KPK untuk mengamankan personilnya sebenarnya apa Pak pada saat itu? Sebenarnya SOP-nya cukup lumayan, ya, cukup bagus tentang perlindungan bagi seluruh pegawai KPK dan pimpinan KPK. Tapi lagi-lagi menurut saya bukan hanya KPK yang bertanggung jawab dalam hal pengamanan pegawai maupun pimpinan KPK, tapi negara. Negara harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bekerja untuk memberantas korupsi. Sebenarnya negara harus hadir. Bagaimana bentuk negara harus hadir? Dia harus bisa menciptakan, bisa memberikan pengamanan yang maksimal bagi seluruh orang-orang yang bekerja di KPK atau orang-orang yang sedang konsen meneriakkan pemberantasan korupsi. Kalau Pak Abraham menyebutkan negara tadi di situ, apakah spesifik ada institusi tertentu yang seharusnya juga ikut mendorong pengamanan terhadap personil-personil KPK sehingga apa yang kita saksikan teror terhadap pimpinan KPK dan penyidik KPK tidak lagi terjadi? Menurut saya, ketika kita bicara negara, maka pihak berwajib turut serta melindungi, ya, turut serta melindungi pegawai-pegawai KPK, pimpinan KPK dan institusi KPK dari serangan-serangan yang datang, baik berupa teror fisik maupun teror fisikis. Yang menimpa rumah Pak Agus dan Pak Laode menurut saya ini adalah teror dalam bentuk fisikis karena tidak menyerang langsung fisik. Tapi yang menimpa Novel Baswedan adalah teror fisik yang langsung mencederai fisik. Oke, baik. Jadi teror ada dua, teror fisik maupun teror non fisik. Kedua-duanya harus dilawan dan dihadapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham atas Sama-sama. waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Terima Petang. kasih. Mudah-mudahan kita berharap kasus teror terhadap pimpinan KPK segera terungkap dan tidak terjadi lagi di waktu yang Kita akan datang. doakan supaya pelakunya bisa ditemukan segera mungkin oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Pak Abraham sudah Sama-sama. bergabung.